Assalamualaikum. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kabar baik dan sehat untuk bisa bertemu kembali hari ini melaksanakan pembelajaran kita seperti biasanya. Nah, baik, Ibu cek kehadiran dulu ya. Siapa yang nggak hadir ini? Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah hadir semua. Nah, baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba sama-sama kita berdoa dulu, kita bacakan doa belajar, dilanjut nanti hafalan kita surah At-Tin ya. Hafalan kita surah At-Tin, kita baca bersama-sama, silahkan tadahkan tangannya. Kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Baca surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Oke, sadaqallahul lazim. Baik ya, siapa ingat apa pembelajaran kita sebelumnya? Tentang Asmaul Husna. Oke, baik ya, kali ini kita lanjut pembelajaran kita, yaitu tentang ayo lebih dekat mengenal Allah ya, nama-nama Allah. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu nantinya agar kiranya kalian semua anak didik Ibu mampu meyakini Asmaul Husna itu, yakni Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan makna Asmaul Husna tersebut, mampu menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna tersebut, dan yang berikutnya nantinya agar kiranya anak didik semua mampu menulis dengan tulisan indah Asmaul Husna tersebut ya. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, ayo silahkan berdiri dulu, kita laksanakan ice breaking dulu ya, biar makin semangat belajarnya. Ayo berdiri semua. Ayo diikut ya. Manu ya Rahim, ya Malikul, ya Kudus, ya Mulamun, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz,
Ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqul ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharul ya Wahhab ya Razzaqul ya Fattah ya Alimul ya Qadir ya Hakimul ya Hakim ya Rafi'ul ya Mu'min ya Mudillul ya Sami ya Basirul ya Haqqan ya Adul ya Latiful ya ya Hadurul Hadu ya Habirul ya Hafiz ya Muhitu ya Muhid ya Jalilul ya Karim ya Rakibul ya Mujib ya Musiwul ya Hakim ya Wadudul ya Majid ya Sami ya Abdul ya Wasilu ya Qawiyu ya Mati ya Waliyu ya Hamid ya Muhyiyu ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wahid. Oke, Kak. Untuk lebih mengenal itu nama-nama Allah yang 5 tadi ya. Yang pertama tadi ada apa aja tadi nak? Asmaul Husna yang ada 5 yang kita pelajari di kelas 5 ini, yaitu yang pertama itu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, jadi kemudian ada satu masalah ini kita temukan misalnya di masyarakat ya. Bagaimana kira-kira kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita untuk memahami dan mengaplikasikan nama-nama Allah tersebut, khususnya yang 5 ini ya. Jadi kan kita harus tahu nanti bagaimana mengaplikasikan nama-nama ya Asmaul Husna ini. Itu tadi tujuan dari pembelajaran kita kan. Nah, sekarang mari sama-sama kita pecahkan masalah tersebut ya. Kita pecahkan masalah tersebut. Nanti Ibu tayangkan video pembelajaran di depan. Kemudian tugas anak-anak didik ini seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Kita bagi kelompok yang sudah Ibu bagi sebelumnya juga kelompoknya. Berdasarkan kelompok masing-masing nanti, silahkan kerjakan LKPD ini. Tugasnya itu mencari informasi ya. Mencari informasi tentang nama-nama Allah nanti sesuai dengan tugas kelompok 1 nanti. Membahas tentang Al-Qayyum ya. Baru Al-Qawiyyu ya yang pertama ya. Kelompok 1 Al-Qawiyyu, kelompok 2 Al-Qayyum, kemudian kelompok ketiga nanti Al-Muhyi, diingat ya. Kelompok 3 Al-Muhyi, kemudian yang keempat nanti Al-Mumit, dan yang kelima nanti Al-Ba'is ya. Silahkan kalian kerjakan, kalian pecahkan masalah itu nanti. Kalian cari informasi itu sebanyak-banyaknya. Baru kemudian kalian tuangkan di LKPD yang Ibu bagikan ini ya. Nah, baru caranya boleh kalian coret-coret dulu nanti di kertas. Hasil apa yang kalian dengarkan dari video pembelajaran kita nanti. Kalian coret-coret dulu di kertas. Baru nanti setelah waktunya untuk berdiskusi, baru kalian diskusikan. Kalian tuangkan hasilnya di LKPD yang sudah Ibu sediakan. Mari sama-sama kita menyaksikan video pembelajaran tentang Asmaul Husna berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar pada hari ini? Ya Allah, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita kembali dan membahas materi pelajaran kita pada bab 2 di kelas 5. Ya, ditulis langsung nama kelompoknya ya, nama-nama satu kelompok. Nah, baru dengarkan ya, dengarkan informasi yang Asmaul Husna itu berjumlah 99. Namun di kelas 2 ini kita mempelajari 5 di antaranya. Baik, termasuk cuma DNA. Ayo mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Yang pertama yaitu kemudian ada Al-Qayyum, ada Al-Muhyi, ada Al-Mumit, dan kedua
Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Qawi, yang artinya adalah Allah Maha Kuat dan tidak ada satupun makhluk yang dapat mengalahkannya. Coba perhatikan gambar di samping, merupakan seorang bapak yang mengangkat yang terlihat sudah kelelahan ya, terlihat kelelahan karena mengangkat beban yang berat. Namun kepada Allah tidak ada yang berat dirasakannya. Menurut kalian, siapakah manusia terkuat di dunia ini? Nah, apakah ada orang lain yang lebih kuat yang mampu mengangkat mobil atau pesawat misalnya? Tentu tidak ada, karena manusia itu memiliki keterbatasan dalam kekuatannya. Berbeda dengan Allah yang Maha Kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkan kekuatannya. Dialah Allah Al-Qawiyyu yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Nah, untuk membuktikan keyakinan kita kepada Allah melalui sifat Al-Qawiyyu, anak-anak harus meneladani seperti pesan Rasulullah bahwa mukmin yang kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah. Seperti contoh, jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau yang miskin. Kemudian, kita tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Dan yang berikutnya yaitu, jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu tersebut di hadapan orang yang rendah hati. Yang kedua adalah Al-Qayyum, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya. Allah yang mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan makhluknya, seperti pada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang kedua, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Coba kita renungkan, apakah kalian pernah mengalami kesulitan? Apa yang kalian rasakan? Tentunya kita perlu bantuan orang lain, bukan? Nah, itulah sifat manusia, berbeda dengan Allah Sang Pencipta. Allah melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan siapapun. Keteladanan yang perlu kalian ambil dari Asmaul Husna Al-Qayyum ini, yang pertama yaitu agar kalian tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Kemudian agar anak didik memiliki keterampilan untuk dirinya sendiri. Dan yang berikutnya adalah agar anak didik memiliki kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga adalah Al-Muhyi, yang artinya adalah Allah Maha menghidupkan. Maksudnya di sini adalah Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha menghidupkan, memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah lah yang menghidupkan segalanya. Sebagai anak soleh, tentunya kalian bisa mengambil pelajaran dari sifat ini. Di antaranya, agar bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo perhatikan lingkungan di sekitar kita. Apakah kita pernah melihat ada musibah? Atau pernahkah kita melihat sebuah kecelakaan? Dan tidak, peristiwa ini tidak ingin menimpa kita, dan kita tidak ingin menghadapinya ya, tidak menghadapinya. Namun di balik musibah ada orang-orang yang Allah selamatkan sehingga dia kembali hidup dan menikmati kehidupan. Yang keempat adalah Al-Mumit, yang artinya adalah Allah yang maha mematikan.
Nah, bahasanya semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Bagi Allah, anak-anak, kematian itu pasti akan datang. Kita tidak perlu takut menghadapinya, namun kita perlu mempersiapkan diri, karena kematian itu adalah gerbang menuju kehidupan yang abadi. Jika ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, misalnya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua, patuh kepada guru, serta bersikap ramah dan penuh kasih sayang. Dan kita juga harus menjauhkan diri dari larangan Allah, seperti mencuri, berkelahi, membuli teman, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima adalah Al-Ba'is, yang artinya adalah Allah Maha Membangkitkan, yakni Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur untuk dihidupkan kembali. Al-Ba'is juga berarti memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tetap membangkitkan semangat kita agar terus belajar menggapai cita-cita. Keteladanan yang dapat diambil dari Asmaul Husna Al-Ba'is ini adalah: pertama, anak-anak harus mampu meyakini kebenaran hari kebangkitan itu sehingga terbentuk sikap terpuji dan menyenangkan bagi orang lain. Kemudian, anak-anak juga harus peduli untuk menghidupkan semangat orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah agar anak-anak terbiasa menanamkan sikap percaya diri dan semangat juang kepada orang lain juga. Baik, sekarang kita masuk ke materi B. Ayo membiasakan perilaku terpuji Asmaul Husna. Nah, silakan simak kisah penyejuk hati berikut ini. Tentunya setelah mempelajari mengenal nama-nama Allah akan membuat kita semakin mencintai Dia. Semakin kita mempelajari, maka semakin cinta pula lah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mencintai Allah, tentunya kita akan sungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan juga menjauhkan diri dari larangannya. Setelah mempelajari ini, anak-anak harus mampu mempraktikkan nilai-nilai akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu membiasakan menjadi pribadi yang rendah hati dan menjauhilah sikap sombong. Kemudian yang kedua yaitu anak didik harus memulai melakukan mereka secara mandiri dan tidak bergantung kepada manusia, ya. Jadi jika ada masalah, dekatkanlah diri kepada Allah dan rajinlah beribadah. Yang ketiga, anak didik harus menyadari bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, ya. Karena itu, janganlah menyepelekan kesalahan walaupun itu kecil. Tidak ada kesalahan kecil jika dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi kesalahan yang besar. Kemudian yang keempat adalah tetaplah bersemangat dalam belajar dan jangan mudah menyerah, karena kesuksesan kalian itu dimulai dari sekarang. Dan yang terakhir adalah ayo berlatih. Perhatikanlah dan kerjakanlah sesuai LKPD yang telah disiapkan. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Kami harapkan anak didik dapat mengaplikasikannya. Nah, baik ya, waktu kita sudah habis. Kita lanjut pemaparan dari diskusi kelompoknya ya. Kira-kira kelompok siapa yang bisa maju dulu pertama? Ayo. Kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 atau kelompok Al-Qawiyu silahkan maju ke depan. Yang lain, teman yang lain, kalian perhatikan teman-teman kalian yang mempresentasikan hasil pemaparan mereka. Kemudian, dan ingat juga ya, kalian ingat dan nanti sama-sama kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya. Nah, baik, kepada kelompok 1 kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Qawiyu yang terdiri dari 1. Ahsanul Layaki Bancin, 2. Handayani Brutu, 3. Sri Ayla Bancin, 4. Nuril Najwa Bancin akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh Handayani Brutu. 1. Al-Qawiyu artinya Allah Maha Kuat. Bahwasanya tak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkannya. Maksudnya Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. 2. Contoh penerapan Al-Qawiyu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jika memiliki kekuatan berupa kelukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. 2. Tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. 3. Jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang rendah hati. Demikianlah hasil pemaparan kami. Untuk lebih lanjut, kami harapkan penjelasan dari Ibu Guru. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Kita kasih aplaus dulu untuk teman-temannya kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1, Ibu persilahkan duduk kembali. Duduk kembali. Kemudian kita lanjutkan kelompok yang berikutnya ya. Nah, baik anak-anak ya, sampai di sinilah pembelajaran kita tadi. Ibu ulang lagi, kita refleksikan lagi dulu pembelajaran kita yang sudah kita dapatkan tadi. Dari 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyu, baru kemudian Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is ya. Bahwasanya Al-Qawiyu itu merupakan, tadi katanya bahwasanya adalah Allah Maha Kuat, dan tidak satu makhluk pun yang dapat menandingi ataupun mengalahkan kekuatan Allah. Kemudian kalau Al-Mumit itu tadi merupakan Allah yang Maha mematikan, yang maksudnya itu Allah itulah yang memiliki kekuasaan hidup dan matinya seseorang itu. Kemudian Al-Qayyum itu tadi merupakan Allah yang Maha berdiri sendiri atau mandiri. Dikatakan bahwasanya Allah itu tidak membutuhkan bantuan dari siapapun ya. Allah itu tidak membutuhkan bantuan dari siapapun makhluknya. Kemudian yang berikutnya itu tadi, yang keempat tadi hasil penjelasan dari kelompok 4, yaitu bahwasanya Allah itu disebut dengan Al-Muhyi, atau Allah itu Maha menghidupkan. Iya, Allah itulah yang memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Dan kemudian yang terakhir tadi adalah Al-Ba'is, atau Allah Maha membangkitkan ya. Allah Maha membangkitkan. Jadi katanya nanti bahwasanya di akhir kehidupan itu manusia yang sudah meninggal pun akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena waktu kita pun sudah habis, maka demikian pembelajaran kita. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita ingat dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.